Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah bertambah hikmatnya. Bacaan terambil dari Lukas pasal 2 ayat 39 sampai dengan 52 demikian. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bertambah hikmatnya. Bagaimana kabar kita hari ini? Secara fisik tentu kita bertambah tua. Ya. Hari makin hari kita bertambah tua. Selama kita hidup, umur kita semakin bertambah. Namun bagaimana dengan perkembangan rohani kita? Apakah rohani kita juga semakin bertambah hikmatnya? Seperti Tuhan Yesus yang semakin besar dan semakin bertambah hikmatnya. Apakah rohani kita juga bertumbuh semakin dewasa, penuh dengan hikmat Tuhan, sehingga semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ataukah hanya fisik kita yang semakin bertumbuh, semakin tambah tua, sedangkan rohani kita tidak bertumbuh? Ketika seseorang dipenuhi oleh hikmat Allah, ia juga akan ditolong, dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Ia akan menjadi semakin dikasih oleh Allah dan sesama manusia. Dan inilah yang sebetulnya dan seharusnya menjadi tujuan hidup kita, yang kita kejar, sehingga kita semakin menjadi anaknya yang dikasihinya. Oleh karena itu, sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Bacaan ini mengajak kepada kita untuk kita mencari hikmat Tuhan dengan dimulai takut akan Tuhan. Tremendum et fascinosu. Makna yang pertama, takut. Apa artinya takut? Manusia mengalami Allah sebagai misterium tremendum. Misteri yang begitu mendahsyatkan, yang ilahi dirasakan sebagai ada yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Tak terjangkau, kecuali ia sendiri yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Yang ilahi tampak begitu dahsyat dan hampir-hampir tak terhampiri oleh kita. Tanpa anugerah Tuhan, anugerah keselamatannya, kita tidak mampu menghampirinya. Dan yang kedua adalah kegentaran. Manusia memiliki kesadaran sebagai makhluk yang fana. Kegentaran adalah semacam emosi yang menguasai manusia tanpa terbendung ketika dirinya berhadapan dengan kemahaan yang ilahi. Sehingga manusia merasa dirinya bukan apa-apa, kecil, tidak berarti, dan tak berdaya. Dari dua kata itu, kagum dan gentar, takut, hormat, ya. Sikap hati kita terhadap Sang Pencipta menimbulkan
keinginan untuk patuh kepadanya. Dan disinilah hikmat bermula, yakni dengan mengakui kebesaran Allah sehingga muncul kerinduan untuk menghormatinya. Hikmat yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Diawali dengan menghormati Allah, dengan mencari kehendak-kehendaknya. Ketika kita menghormati Allah dan mencari kehendaknya, kita akan menerima hikmat yang dibutuhkan untuk menghadapi, menyelesaikan segala persoalan di dalam dunia ini. Ada hikmat Tuhan untuk setiap persoalan. Mari kita mohon kepadanya dengan dimulai takut akan Tuhan. Takut, gentar, kagum, dan hormat. Dan kiranya Tuhan menolong kita, memberikan hikmatnya di dalam kita menyelesaikan setiap permasalahan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.